Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, bagi yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, memang mau ngelanjutin drama pergebukan Request and Balsamers yang berjudul Kamen Teacher Part 3. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya permen. Buat Balsamers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya permen. Eits, buat para Balsamers yang dari kemarin nanya, bertanya-tanya, Nema kasih info nih. Buat Balsamers pecinta film Jepangan, box office, atau drakor yang pengen nonton secara gratis dengan kualitas HD dan subtitle Indo, ketik aja di browser kalian klik.gg/dutamovie21. Nah, di sini kalian bisa nonton film-film terupdate dan terlengkap favorit kalian tanpa perlu berlangganan ataupun install aplikasi, men. Cukup modal kuota atau wifi doang, cus bisa nonton deh. Nema kalau nyari rekomendasi film ya di sini juga, permen. Mau nonton film? Ya di sini aja. Klik.gg/dutamovie21, situs nonton streaming paling lengkap dan terupdate. Untuk link situsnya, Nema taruh di deskripsi atau pin komen ya, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Lanjutin part kemarin. Sejak pertemuan itu, Kota jadi penasaran dan pengen nyari tahu soal Kamen Teacher hitam ini, Guru mana sih kira-kira yang jadi Kamen Teacher hitam? Nah, pas lagi asik menikmati kebengungannya, lah kok dikagetin tuh sama Mbak Ichimura. Cie, yang lagi diperhatiin gebetan. Di saat bersamaan, Kotaro yang lagi hai sama sohibnya disamperin tuh sama Kenzo. Gak ada angin, gak ada hujan, si kampret Kenzo ini lah kok ngajakin duel. Namun siapa sangka, Kotaro nolak, Soalnya dia udah gak tertarik lagi buat jadi yang terkuat di SMA Kaku dan pengen ngejalanin hari-harinya kayak murid normal lainnya. Alhasil, Kenzo makin emosi tuh. Kamen ni kiba nugare yagatte. Kuso ga. Di sisi lain, Shishimaru ngasih petuah bijak ke sohib sepertonjokannya itu. Lah kok si kampret Kenzo ini malah muakin kalap kayak emak-emak kesurupan knalpot Vespa. Dan sebagai sohib yang baik, Shishimaru ngerasa kalau kayaknya dia harus mulai nyariin sosok Kamen Teacher yang udah bikin M4 jadi berantakan. Nah, Ogami yang kebetulan dengar obrolan mereka berdua mendadak jadi ketakutan sendiri, Soalnya selama ini jarang banget si Seidomen langsung turun ke medan perang kayak gini. Di tempat lain, kepala sekolah lagi ngobrol sama sosok misterius yang ternyata adalah Kamen Teacher hitam, Dia nyuruh Kamen Teacher hitam ini buat ngeberesin sisa berandalan yang ada di sekolah. Artinya, kepala sekolah pengen nyingkirin si Seidomen alias Shishimaru beserta sohibnya, Kenzo. Ato wa Takehara Kinzo to Shishimaru 2. Sementara, wakil kepala sekolah yang lagi jalan pulang, tiba-tiba dicegat tuh sama Shishimaru. Namun faktanya, nih kampret udah salah ngira kalau wakil kepala sekolah adalah Kamen Teacher, padahal bukan. Alhasil, nih bebek-bebek cuman bisa pasrah pas dijadiin perkedel sama muridnya sendiri, Tasukete. Onegai dekimasu ka? Besoknya, wakil kepala sekolah jadi uring-uringan di ruang guru nih. Semua guru diomelin dan diinterogasi gara-gara kejadian semalam. Dimana dia diancam sama Shishimaru. Kalau dia nggak ngebantuin buat nyari Kamen Teacher, semua guru bakal dibikin remuk sama tuh begundal. Tentu aja, Gota yang dengar kabar ini jadi shock dong. Alhasil, pas jam istirahat, dia sama si cantik Ichimura nyamperin intel andalan mereka. Yang nggak lain dan nggak bukan, si Ogami. Nah, dikasih info si Ogami cerita kalau Shishimaru itu tipe petarung yang ngandelin kecepatannya. Meski secara kekuatan sebenarnya dia masih imbang sama Kenzo, tapi dia selalu ngambil posisi sebagai bayangan dari Kenzo, sohib sepertonjokannya. Dan faktanya mereka berdua emang udah kenal dari masih sama-sama bocil, Makanya mereka bisa saling percaya banget, bahkan melebihi saudara sendiri. Dan lagi-lagi, mereka berdua ini juga benci banget sama orang dewasa, meskipun Ogami sendiri belum tahu penyebabnya.
Untuk itu, dia janji bakal ngasih tahu ke Gota Sensei kalau udah dapet info yang valid, aktual, tajam, dan terpercaya. Kenapa jadi liputan 6 gini? Sementara itu, Keigo nanya ke Shishimaru tentang alasannya ngincer Kamen Teacher. Yang ternyata, Shishimaru sama Kenzo udah muak tuh sama Kamen Teacher yang ngobrak-ngabrik eksistensi M4. Dan dia bertekad bakal bikin perhitungan sama si guru bertopeng itu, men. クソ身勝手な大人に金ちゃんを振り回されたくないから俺が潰す。 Malamnya, Gota berubah jadi Kamen Teacher. Niatnya sih buat patroli sama jaga-jaga aja, men. Dia khawatir kalau guru-guru lain bakalan jadi korban kayak wakil kepala sekolah kemarin. Dan bener aja, dia mergokin Shishimaru yang hampir aja nonjok salah satu guru di jalanan. Untung aja, dia datang tepat waktu buat nyelamatin tuh guru. Nah, pas lagi asik-asiknya ngeladenin murid bengalnya ini, kok tiba-tiba si Kamen Teacher hitam nongol, men. Seketika, Shishimaru linglung tuh pas ngeliat ada 2 Kamen Teacher. Sampai kemudian... Dan begitu Shishimaru udah keok, Kamen Teacher hitam ini sempat nyindir Gota, terus cabut dari situ. Oknum guru sok bijak. Besoknya, Shishimaru masih belum siuman di rumah sakit gara-gara sepakan harimau si Kamen Teacher hitam kemarin, men. Gota yang nemenin di situ cuman bisa ngelus dada sambil mikir, kok bisa ya tendangan si Kamen Teacher hitam sekuat itu? Di sisi lain, Kenzo emosi banget tuh pas ngedengar kalau sohibnya habis diajar Kamen Teacher. Dia pun langsung cabut ke rumah sakit buat ngejenguk Shishimaru. Sementara itu, Ogami yang udah dapat info langsung ngabarin Gota Sensei. Ternyata Shishimaru sama Kenzo ini sama-sama yatim piatu sejak bocil dan tinggal bareng di panti asuhan yang sama. Sampai suatu hari, pas mereka udah SMP, ada pasutri yang pengen ngadopsi Shishimaru, men. Awalnya Shishimaru nolak, soalnya dia nggak pengen pisahan sama Kenzo. Tapi dia akhirnya ngambil tawaran itu gara-gara dibujuk sama Kenzo. そんなのやだよ。俺はここに残る。バカ野郎！わがまま言うな。なんで金ちゃんと離れなきゃいけないの？お前はここを出て新しい家で幸せに暮らすんだよ。お前の幸せが俺の幸せなんだよ。 Pas abis diadopsi, awalnya hidup Shishimaru ini normal-normal aja, men. Tapi lama-lama Shishimaru akhirnya nyadar kalau pasutri itu ngadopsi dia cuman buat ngedapetin dana subsidi dari pemerintah doang. Bahkan pas di rumah, Shishimaru ini sering dapat perlakuan buruk dan bogeman dari orang tua angkatnya itu. Walau begitu, Shishimaru ini tetap bungkam dan gak ngasih tahu Kenzo. Soalnya dia gak pengen bikin sohibnya itu jadi khawatir. Kenzo ngeliat sendiri kalau Shishimaru diajar abis-abisan sama bapak angkatnya. Alhasil, dari kejadian itu, akhirnya Kenzo dan Shishimaru mulai gak percaya lagi sama orang dewasa yang dianggap penuh drama dan tipu muslihat. Ngedengar cerita itu, Gota jadi galau dan kepikiran banget gitu, men. Di sekolah linglung, di kafe linglung, bahkan besoknya pas lagi ngajar di kelas 2C juga masih aja linglung. Gak lama, Mbak Ichimura tiba-tiba masuk kelas dan ngumumin kalau Kenzo lagi ngerazia guru-guru, men. Kenzo nyatroni semua kelas dan ngegibeng para guru demi ngedapetin sosok Kamen Teacher yang udah bikin Shishimaru babak belur. Tentu aja, Gota ngacir dari kelas buat nenangin Kenzo. Tapi si kampret Kenzo ini udah terlalu emosi, men. Jadi, bukannya tenang, dia malah pengen ngegibeng Gota juga. Sampai tiba-tiba... ngeliat duel geledek antara Kamen Teacher hitam sama Kenzo, yang lain cuma berani nonton, men. Sementara Gota ngacir ke perpus buat berubah jadi Kamen Teacher juga. Rencananya sih dia pengen ngebelain Kenzo dari bogeman Kamen Teacher hitam. Hingga duel Kamen Teacher pun terjadi. Omae wa machigatte ru. Suru na. Futari.
emang cukup sulit sih jadi orang dewasa kalau harus ngadepin murid-murid badung kayak mereka. Singkat kata, singkat cerita, Gota ngadep kepala sekolah buat protes nih ceritanya. Dia minta kepala sekolah buat nyabut izin Kamen Teacher hitam yang dia anggap terlalu meresahkan. Namun faktanya, kepala sekolah punya pemikiran lain, men. Dimana dia nganggap strategi dua Kamen Teacher bakal lebih efektif buat ngadepin para murid begundal di SMA Kaku. Meski Gota udah ngeyel dan pengen ngebimbing para murid berandalan dengan cara yang lebih manusiawi, tapi tetap aja kepala sekolah nggak mau tahu, men. Bahkan sang kepala sekolah malah ngancem bakal memecat Gota kalau nggak mau nurut sama dia. もう一人の仮面ティーチャーの職務を邪魔するようであれば。Sementara Kenzo yang lagi enak-enaknya nikmatin rasa sakitnya di markas M4 disamperin tuh sama Keigo. Keigo nyuruh Kenzo buat nyerah aja dan berubah jadi anak baik-baik. Ya jelas Kenzo ngeyel dong. Dia masih nggak terima aja udah kalah sama si Kamen Teacher hitam. Gak lama dia mau cabut ke rumah sakit buat nemenin Shishimaru, sohib sepertonjokannya, men. Nah saat itu Gota sempat ngasih wejangan sih, tapi ini bocah udah terlanjur trauma banget dan gak bakalan percaya lagi sama orang dewasa. Singkat cerita, ngelihat Shishimaru yang belum sadar, Kenzo ngerasa bersalah banget tuh, men. Dia berniat buat ngebantu biaya perawatan sohib sepertonjokannya itu dari hasil kerja paruh waktunya. Jadi, habis dari rumah sakit, dia nyamperin bosnya buat minjem duit untuk biaya rumah sakit Shishimaru. Lah kok ditolak mentah-mentah sama bosnya? Alasannya sih, dia nggak yakin kalau Kenzo bakal bisa balikin tuh duit. Namun gak disangka-sangka, salah satu teman kerjanya nawarin bantuan. Temannya ini bilang kalau dia bakal nyoba ngomong lagi sama si bos biar Kenzo bisa dapat pinjaman duit. Di sisi lain, Gota sama Ichimaru juga baru tahu kalau ternyata Kenzo ini kerja paruh waktu demi kebutuhan sehari-harinya. Tentu aja, mereka berdua jadi salut dan bangga punya murid kayak si Kenzo ini. Ya walaupun statusnya di sekolah cuma seorang berandalan sih. Karena itu, besoknya Gota yang lagi ngajar di kelas 2C jadi kepikiran tuh pas tahu kalau hari ini Kenzo bolos sekolah. Sementara Kenzo yang siap-siap mau kerja tiba-tiba disamperin tuh sama temannya kemarin. Dia bilang kalau Kenzo dipanggil sama si bos. Dan yang gak diduganya, men, ternyata Kenzo udah dijebak sama temannya itu. Kenzo malah dituduh nyuri duit kantor tuh sama nih kampret. Padahal kemarin malam dia sendiri yang ngambil tuh duit. Tentu aja, Gota yang dapat kabar ini pun langsung meluncur ke TKP buat bantuin Kenzo. Jadi, si bos nganggap kalau Kenzo ini pasti nekat buat ngambil tuh duit gara-gara kemarin gak dipinjemin. Tapi untungnya, si bos gak ambil jalur hukum dan bakal maafin Kenzo kalau besok dia bisa ngebalikin duitnya yang hilang itu. Walau begitu, Gota tetap ngebelain muridnya, men. Soalnya dia percaya kalau Kenzo gak bakal ngutil. Dan bener aja, men, malam harinya pas Gota pengen nyamperin Kenzo, tiba-tiba dia ngeliat si Kenzo ini lagi cekcok sama teman kerjanya. Ternyata Kenzo berniat ngajak duel tuh orang yang udah ngejebak dia. Namun sialnya, Kenzo yang lagi cedera gak bisa gelut brutal kayak pas kondisi normal, men. Sampai pas kondisi Kenzo udah terpojok, pahlawan kita pun beraksi. Dan dengan kepedulian itulah Kenzo akhirnya percaya sama Kamen Teacher dan mau diselamatin nama dia. Lalu sebelum pergi, Kamen Teacher Gota ini masih nyempetin ngasih kata-kata mutiara buat Kenzo. Tentu aja, Kenzo mulai curiga dan ngerasa kalau wejangan Kamen Teacher ini hampir sama kayak yang diomongin Gota, gurunya sendiri.
Oh, esok paginya, Kota nyambut murid-murid kayak biasa nih ceritanya. Dan hari ini, Shishimaru sama Kenzo udah mulai masuk sekolah lagi nih, men. Gak lama, Keigo yang baru aja datang langsung ngedeketin Kota sambil ngomong kalau ternyata Kamen Teacher Pera udah berhasil ngebikin Shishimaru sama Kenzo berubah pelan-pelan. Alhasil, Kota mulai curiga. Apa jangan-jangan Keigo inilah yang jadi sosok Kamen Teacher hitam? Soalnya orang lain gak mungkin tahu perdebatan antara dia dan Kamen Teacher hitam. Lah kok tiba-tiba Didik Gemes Kanako nongol terus langsung gelendot manja gitu ke Kota. Alhasil, もうちょっとやっちゃう。あいつバカなくせにムカつかね。 bersambung. Nyesel dah Nema dulu gagal jadi guru. Kan mayan kalau dikelendotin Didik Gemes kayak gitu. Otak omes. Ya udahlah ya, jangan lupa nonton part berikutnya ya permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.